Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vinash YouTube Channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi TWK CPNS 7 bagian 4 tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Di video kali ini agak sedikit lebih panjang daripada video yang lain ya teman-teman semuanya. Kita langsung saja ke sejarah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 disusun dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua itu meliputi yang pertama merumuskan mukadimah yang selanjutnya menjadi pembukaan UUD 45 dan rancangan UUD yang selanjutnya nanti akan menjadi batang tubuh. Yang kedua merumuskan bentuk negara dan pernyataan merdeka. Yang ketiga menentukan wilayah negara. Yang keempat menentukan kewarganegaraan Indonesia. Sidang BPUPKI kedua dihadiri oleh Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta, dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam perancangan UUD tersebut, pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 1 Supomo sebagai ketua, 2 Wongso Negoro, 3 Ahmad Subarjo, 4 Ahmad Ramis, 5 RP Singgih, 6 H. Agus Salim, dan 7 Sukiman. Kemudian Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh PPKI dalam sidang yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut membahas dan menetapkan beberapa hal, yaitu 1. Pembukaan UUD, 2. UUD 1945, 3. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan 4. Presiden dan Wakil Presiden tugasnya dibantu oleh Komite Nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar ini telah diamandemen sebanyak 4 kali. Kapan saja? Yang pertama yaitu 19 Oktober 1999. Pasal yang diamandemen yaitu 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Amandemen yang kedua pada 18 Agustus tahun 2000. Pasal yang diamandemen adalah pasal 18, 18AB, 19, 20, 20A, 22AB, 25E, 26, 27, 28A hingga J, 30, 36A sampai C. Kemudian amandemen ketiga dilakukan pada 9 November 2001. Pasal yang diamandemen adalah 1, 3, 6, 6A, 7A sampai C, 8, 11, 17, 22C sampai E, 23, 23A sampai C, 23E sampai G, 24, 24A sampai C. Kemudian amandemen yang keempat dilaksanakan pada 10 Agustus tahun 2002. Pasal yang diamandemen adalah pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37. Teman-teman harus hafalkan ini semua karena keluar di tes CPNS 2018 dan 2019. Mungkin teman-teman bisa lihat pola tahunnya di sini dari 1999 sampai dengan 2002 berurutan. Kemudian pola bulannya Oktober, Agustus, November, Agustus. Jadi diseling Agustus. Dan tanggalnya 19, 18, 9, 10. Di sini teman-teman harus hafalkan. Kemudian untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 alinea. Yang pertama, dengan pokok pikiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan. Di sini mencakup sila ketiga Pancasila. Alinea kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup sila kelima. Alinea ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, mencakup sila keempat. Dan alinea keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mencakup sila ke-1 dan ke-2. Nah, di sini Undang-Undang Dasar 1945. Saran saya, teman-teman harus hafalkan bagian dari isi dan pasalnya saja. Pasal yang dihafalkan, pasal yang saya blok. Misalnya, bentuk dan kedaulatan negara itu berarti pasal 1. Untuk pasal 2 dan 3 itu mengenai MPR. Nah, teman-teman harus hafalkan yang pertama, hafalkan bagian itu. Baru nanti setelah itu dihafalkan, teman-teman bisa hafalkan pasal 1 nih, ayat 1 berarti NKRI, ayat 2 berarti kedaulatan rakyat, dan ayat 3 berarti Indonesia sebagai negara hukum. Nah, biasanya yang paling sering keluar nih
ayat 3 kalau untuk pasal 1. Nah, untuk pasal 2 dan pasal 3 ini sebenarnya untuk pasal-pasal di undang-undang ini soal-soalnya itu ngacak. Jadi misalnya saya dan teman-teman yang lain itu akan berbeda tipenya. Jadi diusahakan hafal. Yang penting kalau teman-teman tahu pasal utamanya, terus bagiannya itu tentang apa, nah nanti insya Allah sih ayatnya akan mengikuti gitu. Jadi teman-teman harus hafalkan ini untuk tentang pasal kekuasaan pemerintah ini dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Teman-teman hafalkan itu aja dulu. Yang lain bisa menyusul. Kemudian Kementerian Negara pasal 17. Pemerintah daerah di pasal 18 sampai 18B. Kemudian untuk DPR pasal 19 sampai 22B, DPD pasal 22C sampai pasal 22D. Nah, pembahasan tentang pemilu itu ada di pasal 22E. Keuangan negara pasal 23 dan pasal 23D, 23 sampai pasal 23D. Kemudian untuk BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan di pasal 23E sampai pasal 23G. Untuk kehakiman pasal 24 sampai dengan pasal 25. Batas NKRI pasal 25A. Kemudian warga negara dan penduduk pasal 26 sampai dengan pasal 28. Kemudian HAM itu pasal 28A sampai pasal 28C. Nah, ini HAM biasanya keluar di antara pasal 28 sampai dengan 28C ini biasanya keluar. Nah, kemudian pasal 29 itu tentang agama, pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara, pasal 31 sampai 32 tentang pendidikan dan kebudayaan. Biasanya di sini keluar pasal 31 ayat 1 yang setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian untuk pasal 33 sampai 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, pasal 35 sampai 36B tentang identitas bangsa. Nah, ini dari 35 sampai 36B ini biasanya keluar, tapi ngacak keluarnya. Jadi di saya belum tentu keluar, di yang lain bisa keluar. Kemudian untuk perubahan undang-undang itu ada di pasal 37 yang dihadiri sepertiga jumlah MPR dan dihadiri 2/3 MPR dan DPRD. Nah, demikian video kali ini. Share juga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa yang pasal-pasal tadi bisa dihafalkan. Sebenarnya keluarnya tuh untuk 2019 dan 2018 tidak sampai 5 soal, tapi 3 soal, 1 sampai 3 soal lah, itu lumayan sih, dapat 15 poin. Jadi teman-teman sebisa mungkin hafalkan ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.